Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menuju Menara Pil lagi. Apakah sekte bunga dan lembah api yang terbakar setuju dengan aliansi? Xiao Yan mendengarkan laporan dari dua sesepuh di depannya di dalam aula utama pavilion bintang jatuh. Dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, sekte bunga dan lembah api terbakar telah memberi kami jawaban yang jelas. Mereka menunggu kepala pavilion junior untuk memutuskan kapan akan mengumumkan berita ini. Seorang elder pavilion bintang jatuh tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan, Cai Lin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya selalu sulit di awal. Dengan awal yang baik ini, akan lebih mudah untuk menangani masalah-masalah selanjutnya. The Flower Sect dan Burning Flame Valley memiliki reputasi yang kuat di Central Plains. Partisipasi mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan reputasi aliansi, jauh melebihi reputasi aliansi sungai yang mendalam ketika itu telah dibentuk saat itu. Kemajuan mulus dari aliansi ini telah melebihi ekspektasi saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Hall of Souls bukanlah faksi biasa. Menentang mereka membutuhkan banyak keberanian. Kalau begitu, kapan kita akan bertemu dengan dua sekte untuk membahas detail aliansi? Cai Lin bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Flower Sect dan Burning Flame Valley telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Hall of Souls, kita pasti perlu mengikat Pil Tower. Jika tidak, itu akan sangat sulit. Yao Lao perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan situasinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Dia juga mengerti bahwa yang paling penting dari tiga faksi besar adalah Menara Pil. Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil ahli di Central Plains. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan melonjak ke ketinggian yang luar biasa. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dengan Hall of Souls bahkan ketika harus berhadapan langsung. Namun, Xiao Yan sadar bahwa tidak akan mudah mendapatkan Menara Pil untuk bergabung dengan aliansi. Menara Pil selalu mempertahankan sikap netral. Ia tidak pernah bergabung dengan camp manapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini sangat membenci Hall of Souls, peluang keberhasilan dalam meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidak terlalu tinggi. Haruskah kami mengirim surat sebagai penyelidikan? The Little Fairy Doctor menyarankan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika kami ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan saya secara pribadi harus mengunjungi Menara Pil bersama Xiao Yan. Hasil dari mengirim orang lain pasti akan berakhir sama. Iya? Xiao Yan mengangguk. Menara Pil tidak seperti sekte bunga dan lembah api yang terbakar. Mereka harus pergi secara pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Jadi seperti ini, begini saja. Saya akan mengurus pavilion bintang jatuh. Masalah-masalah selama periode waktu ini sebagian besar telah diselesaikan. Sepertinya tidak akan ada masalah lagi. Kapan kalian berdua pergi? Cai Lin mengangguk dan mendukung pendekatan ini. Keputusan akhir Menara Pil adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka harus merawatnya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kami akan pergi hari ini. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Lao dan keduanya menjawab secara bersamaan. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Dengan keputusan yang dibuat, Xiao Yan dan Yao Lao tidak menunda lebih lama lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke daerah pilkada.
Karena paviliun bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini. Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga paviliun bintang jatuh. Xiao Yan dan Yao Lao bisa dianggap sebagai dousheng yang elit. Kecepatan mereka secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Mereka merobek ruang dan melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Di bawah kecepatan yang menakutkan ini, mereka telah mencapai kota pil suci di wilayah pil dalam setengah hari. Xiao Yan merasa agak emosional ketika dia tiba di pinggiran kota pil suci. Tempat ini adalah tempat dia benar-benar menjadi terkenal di Central Plains. Selama pil gathering, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikan keadaan dan mengalahkan ahli dari Hall of Souls, mencegah tempat juara pil gathering mendarat di tangan seseorang dari Hall of Souls. Dengan kata lain, menara pil berutang budi pada Xiao Yan. Bagaimanapun, jika tempat juara telah diambil oleh Hall of Souls, reputasi menara pil akan mengalami pukulan besar. Xiao Yan dan Yao Lao tidak berhenti karena jalanan yang ramai setelah memasuki kota pil suci. Sebagai gantinya, mereka memasuki menara pil. Xiao Yan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas menara pil. Seorang Elder of the Pil Tower dengan cepat menarik diri dan memberitahu ketiga kepala besar tentang kedatangan mereka. Ketiga orang ini tampaknya telah bersikap terbuka tentang mereka sekarang. Yao Lao mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tertawa. Baik dia dan Xiao Yan lelah setelah bepergian ke sini, tapi untungnya keduanya luar biasa. Karenanya, mereka mampu menahan kelelahan ini. Xiao Yan tersenyum. Ia tahu bahwa hubungan Yao Lao dengan ketiga kepala itu cukup baik, jadi ia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecah oleh suara langkah kaki yang terburu-buru. Pintu yang tertutup rapat dibuka dan tawa keras segera menyusul. Haha, sungguh tamu yang langka. Old Yao, tak terduga aku bisa bertemu denganmu lagi. Pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Xuan Kongzi berjubah putih tertawa dan dengan cepat masuk. Tian Lezi dan Xuan Yu dengan cepat mengikutinya masuk. Kedua mata mereka mengandung kegembiraan saat mereka melihat Yao Lao di aula besar yang sedang memegang cangkir teh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiganya dan menyapa mereka dengan senyum. Xuan Kongzi dan dua orang di belakangnya dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Dia menepuk bahu Yao Lao sambil berkata, sungguh tak terduga bahwa saya masih dapat melihat Anda saat kami masih hidup. Senyuman di wajah Yao Lao menjadi lebih pekat setelah melihat tingkah mereka. Dia menepuk bahu Xuan Kongzi sebelum matanya mendarat di samping Xuan Yi. Dia tertawa, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tapi kamu masih secantik biasanya. Kau tidak tampak seperti kami orang tua. Wajah Xuan Yi sedikit memerah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala menara pil raksasa ini benar-benar memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Bahkan dia berhasil menebak ini dengan sekilas. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar setelah mereka bertemu. Xiao Yan tidak bisa menyela. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka. Haha, Yao tua, kamu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai kelas dousheng. Selain itu, dia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpamu saat itu, aku yang dulu akan benar-benar ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di samping setelah mengobrol sebentar. Xuan Kongzi langsung tertawa. Penatua Xuan Kongzi,
Tolong jangan menggoda diri muda ini. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa sebelum memberikan jawaban. Hehe, saya tidak layak untuk istilah lebih tua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah para majikan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pelatihan Douqi atau keterampilan alkemis, sepertinya saya tidak dapat membandingkan dengan Anda. Xuan Kongzi tersenyum saat dia menjawab. Dia baru saja beruntung maju ke kelas Ban Sheng setahun yang lalu, tapi dia samar-samar merasa seolah-olah sedang menghadapi laut tak berujung di depan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi batas Xiao Yan. Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Yao tua, kunjunganmu ke Menara Pil saya pasti melibatkan beberapa hal besar, kan? Xuan Kongzi tertawa. Dia mengubah percakapan saat dia melihat kembali ke Yao Lao. Iya. Senyuman di wajah Yao Lao memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membahas masalah penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara detail. Aliansi, masalah ini sedikit merepotkan. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu. Kelompok Xuan Kongzi semuanya mengerutkan kening. Xuan Kongzi menjawab setelah mendengar Yao Lao menjelaskan situasinya. Saya sadar ini merepotkan, tapi saya harus mencobanya. Hall of Souls terlalu kuat. Tidak ada pihak kami yang bisa melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan bisa lepas dari cakar Hall of Souls. Saya telah ditangkap oleh Hall of Souls sebelumnya. Makanya, aku punya ide kenapa mereka menangkap jiwa, dan itu sepertinya melibatkan beberapa skema pembuatan bir. Yao Lao menjawab dengan nada muram. Xuan Kongzi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Hall of Souls tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan, tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dari norma dan bergabung dengan aliansi. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhir. Xuan Yi mengerutkan kening dan menjawab. Benda tua itu telah menghilang lagi? Yao Lao bertanya dengan suara kaget. Xuan Kongzi dan dua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Xuan Kongzi menjawab, dia sudah lama hilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar kabar darinya. Jika token giok spiritualnya masih belum baik-baik saja, bahkan kami akan mengira dia telah mengalami kecelakaan. Leluhur? Apa itu? Xiao Yan di samping bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya setelah mendengar percakapan mereka. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Menara Pil. Leluhur ini bisa dianggap sebagai salah satu pendiri Menara Pil. Dia juga orang yang paling berpengalaman di Menara Pil, dan kata-katanya akan memengaruhi keputusan apapun. Jika dia setuju dengan aliansi ini, tidak akan ada masalah. Tapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Xuan Kongzi ragu-ragu sebelum menjawab. Namun, nenek moyang ini senang berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu. Bahkan kami bertiga hanya bertemu dia sekali selama bertahun-tahun ini. Hal yang paling disukai nenek moyang adalah mencari wanita hamil. Tentu saja, targetnya bukanlah wanita hamil ini, melainkan bayi dalam kandungannya. Lebih tepatnya, dia ingin menemukan insiden di mana bayi telah kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, dia kemudian akan masuk ke tubuh ibu hamil dengan menggunakan cara khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Ia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain hingga tubuh itu akhirnya mati. Baru setelah itu dia akan pergi, menggunakan kata-kata orang tua itu untuk menggambarkannya, dia mengalami hidup. Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia menatap wajah tersenyum pahit Xuan Kongzi.
Dia tertawa datar dan berkata, nenek moyang ini benar-benar manusia yang sangat unik. Selain itu, leluhur bukanlah manusia. Xuan Kongzi perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.